Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu ya. Untuk doanya menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Selanjutnya, sebelum memulai pembelajaran pada kali ini, kita melakukan presensi terlebih dahulu. Samil, Hadir. Valen, Salsa, hadir. Dan yang terakhir, Lala, hadir. Baik, ternyata hadir semua ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sistem gerak pada manusia. Nah, kalian tahu nggak sih sistem gerak ini tersusun dari apa saja? Baik, Mas Amil. Jadi untuk sistem gerak ini terdiri dari otot, kemudian ada beberapa persendian. Baik. Nah, sebelum mempelajari si sistem gerak yang lebih dalam mengenai apa sih struktur-struktur yang ada di sana, alangkah baiknya kita melakukan tes kognitif terlebih dahulu. Nah, bagi saudara sekalian, silahkan menyekan kode QR yang ada di layar berikut ini. Dari tes kognitif kita bisa kita lihat ya, rentangnya itu masih sampai di 70. Jadi nanti kalau saya mau menerangkan mengenai si sistem gerak, tolong diperhatikan dengan seksama ya. Baik. Nah, dari tes kognitif diagnostiknya tadi kan belum memenuhi si targetnya. Nah, di sini saya ingin tahu keadaan saudara semua gimana sih perasaan saudara waktu mau mempelajari si materi sistem gerak ini. Silahkan untuk menyekan kode QR yang ada di layar. Saya beri waktu 2 menit ya untuk mengisi tes kognitif dan kognitif ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai si materi sistem gerak dengan TP. Tujuan pembelajaran ada 5. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menganalisis pengelompokan tulang berdasarkan bentuk, struktur, dan fungsi tulang menggunakan PPT yang nanti saya sediakan beserta video pembelajaran dengan 4. Kemudian yang kedua yaitu adanya peserta didik mampu menganalisis penyusun tulang rangka serta proses osifikasi tulang melalui diskusi. Kemudian yang ketiga yaitu ada peserta didik mampu menganalisis berbagai macam artikulasi pada si sistem gerak melalui menggunakan PPT dan video pembelajaran. Kemudian yang keempat yaitu adanya peserta didik mampu menganalisis struktur dan cara kerja otot melalui diskusi menggunakan PPT dan video pembelajaran. Yang terakhir, nantinya saya harap dari penjelasan ini saudara bisa mencari solusi terkait kelainan yang terjadi pada sistem gerak tersebut. Sebelum memasuki submateri yang pertama yaitu mengenai struktur dari rangka manusia, kita menyimak terlebih dahulu ya bagaimana struktur dari rangka manusia tersebut. Rumah yang kita tempati sekarang berdiri tegak dengan kokoh dan bisa menjadi. Nah, setelah menyimak video tadi, saya mau tahu nih pengalaman kalian mengenai si struktur rangkap yang ada pada manusia. Nah, bagaimana sih kalau kita itu tidak memiliki rangka sama sekali pada sistem gerak kita? Ada yang ingin menjawab? Baik, Pak Khaled. Baik, ya. Menurut saya itu yang pertama pasti tubuh kita itu tidak akan terbentuk kayak gini. Jadi tidak ada bentuk tubuh. Terus yang kedua itu tulang itu kan sebagai tempat melekatnya apa. Jadi kita kesulitan kalau bergerak. Terus yang terakhir itu menurut saya rangka atau tulang itu bisa sebagai organ pelindung dari organ-organ di dalamnya yang lunak kayak gitu. Baik, tepat sekali. Beri applause terlebih dahulu. Sistem gerak merupakan salah satu sistem organ yang ada pada tubuh kita. Nah, berfungsi sebagai alat penggerak. Nah, sistem gerak dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah alat gerak aktif, kemudian
kemudian adanya alat gerak pasif. Dan sudah dijawab oleh Mbak Valen dengan tepat. Nah, ini ada beberapa fungsi dari rangka. Yang pertama bisa dilihat alat sebagai alat gerak pasif. Nah, menurut kalian, apakah tulang itu bisa bergerak begitu saja tanpa adanya struktur atau bantuan dari organ lain seperti itu? Dan bagaimana proses struktur tersebut dalam membantu pergerakannya? Jadi kalian, apakah bisa? Baik, Mbak Ica. Jadi menurut saya tulang itu tidak bisa bergerak begitu saja, tetapi ada bantuan dari struktur lain seperti sendi. Jadi sendi itu nantinya akan menghubungkan antara satu tulang dengan tulang yang lainnya. Nah, persendian itu banyak macamnya. Nah, berdasarkan gerak persendiannya, persendian itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sendi sinatrosis. Nah, yang ketiga yaitu adanya sendi diatrosis. Untuk lebih jelasnya, bisa saudara simak penjelasan mengenai jenis sendi pada tubuh manusia. Berikut videonya. Goyang, bisa melompat, bisa berlari, berjalan. Nah, itu tadi penjelasan jenis-jenis sendi yang ada pada manusia. Apakah ada yang masih bingung atau yang masih ditanyakan, mau ditanyakan? Ya, Mbak Hansa. Jadi kan tadi sudah dijelaskan ada sendi, ada rangka. Ya. Selain sendi sama rangka itu apakah ada struktur lain yang dapat mendukung itu sistem gerak manusia? Ada struktur lain yang dapat membantu sistem gerak pada manusia yaitu otot. Berikut sebab yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, otot pada manusia merupakan salah satu alat gerak. Nah, otot ini termasuk ke dalam alat gerak aktif. Berbeda dengan tulang sebelumnya yang merupakan alat gerak pasif pada sistem gerak. Ya, dijawab ya Bu ya. Iya. Jadi untuk perbedaan dari otot polos, otot duri, dan otot jantung itu ada dari letaknya. Untuk otot polos itu bisa ditemukan di bagian lambung usus, karena untuk otot duri itu melekat pada rangka. Iya, Mbak Ica. Jadi kalau perbedaan menurut saya perbedaan yang paling mencolok itu adalah tipe kerjanya. Jadi kalau otot polos itu bekerja secara volumir. Terima kasih, jawabannya tepat. Beri aplaus terlebih dahulu kali ini. Nah, setelah membahas mengenai struktur tulang, persendian, mekanisme kerja otot, struktur tersebut itu bisa mengalami kelainan loh. Tulang itu bisa mengalami osteoporosis. Nah, osteoporosis ini apa sih? Ada yang bisa menjawab? Izin menjawab. Jadi menurut saya osteoporosis itu merupakan keroposnya pada tulang manusia. Nah, benar sekali yang dikatakan oleh Mbak Salsa tadi, osteoporosis yaitu pengeroposan tulang pada manusia. Kemudian selain osteoporosis, kelainan yang bisa terjadi pada tulang manusia yaitu adanya fraktura. Nah, dari kalian, apakah bisa menjelaskan secara singkat apa itu fraktura? Saya Bu. Ya. Fraktura yang saya tahu itu berarti patah tulang. Nah, betul yang dikatakan Mbak Hansa tadi, fraktura yaitu adalah patah tulang. Nah, patah tulang ini dapat terjadi ketika seorang itu mengalami suatu cedera pada tulangnya. Namanya video dan PPT mengenai sistem gerak. Di sini saya mau bertanya mengenai gambar yang ada di proyektor ini. Apakah dari kalian yang sudah menyimak video dan PPT bisa menerangkan atau menggambarkan gambar di papan ini? Baik, Kak. Baik, jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh saudara Salsa dan juga Ibu tadi bahwa orang tersebut itu mengalami yang namanya osteoporosis. Jadi osteoporosis itu merupakan kondisi pengeroposan tulang yang mana kalau tidak segera ditangani atau diobati itu akan menyebabkan orang tersebut akan menjadi lumpuh seperti pada gambar. Selanjutnya yang gambar kedua, dari gambar tersebut ada yang bisa menyimpulkan ini terkena kelainan apa? Saya beri, Mbak Ina. Jadi pada gambar di layar ini merupakan kelainan yang terjadi pada sistem gerak, yang dimana kelainan itu disebut dengan fraktura atau patah tulang. Pada gambar di sebelah kanan itu adalah fraktura atau patah tulang terbuka, sedangkan yang gambar di sebelah kiri itu adalah fraktura tertutup. Nah, patah tulang ini dapat terjadi ketika seseorang itu mengalami benturan atau
sekian adalah jawaban dari Mbak Ica dan Mbak Indah. Berikutlah terlebih dahulu. Namun sebelum memasuki si LKPD-nya, saudara diharapkan untuk memantapkan materi mengenai si sistem gerak tersebut dengan menyeken kode QR yang sudah saya tampilkan di sini ya. Silakan di-scan terlebih dahulu. Nah, di dalam PPT ini sudah dilengkapi dengan video interaktif yang bisa saudara akses juga. Nantinya setelah penguatan materi saudara akan saya berikan LKPD untuk mengerjakan permasalahan yang sudah saya beri. Ya, baik. Saya beri waktu untuk pemantapan materinya selama 25 menit. Nanti kalau masih ada kesusahan atau ingin dipertanyakan silahkan bertanya ya. Baik, apakah ada kesulitan dari materi ini? Sepertinya belum ada, Bu. Kami masih menyimak materinya. Kalau banyak ada kesulitan ya? Belum ada. Baik, sesi pemantauan materinya sudah dicukupkan terlebih dahulu. Setelah ini saya akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok yang satu kelompoknya itu berisikan 5-4 siswa. Nah, di setiap kelompoknya yang sudah saya jelaskan tadi akan mendapat persoalan yang berbeda-beda. Seperti itu. Lala, Ica, Samil, Valen, dan Linda menjadi kelompok 1, sedangkan Dindania, Anissa, Hansa, Salsa, dan Nanda akan menjadi kelompok 2. Setelah ini, silahkan mengakses LKPD yang saya berikan dengan menyeken kode QR di layar ini. Pada kelompok 1 dan 3 akan mengerjakan LKPD yang bertemakan fraktura, dan yang kelompok 2 dan 4 akan mengerjakan LKPD yang bertemakan dengan osteoporosis. Nah, sebelum mengerjakan LKPD-nya, di sini saya akan mengarahkan kalian untuk menjelaskan apa isi dari LKPD dan bagaimana cara pengerjaannya. Nah, yang pertama di sini ada kelas dan nama anggota sesuai yang sudah Ibu bagi tadi. Setelah itu, di sini pada LKPD 1 dengan fase 1, nanti kalian itu akan men-scan masing-masing dari persoalan yang sudah Ibu bagi tadi. Kelompok 1 dan 3 mengenai fraktura, dan kelompok 2 dan 4 itu mengenai osteoporosis. Lalu nanti ungkapkan dengan bentuk pernyataan dan ditulis pada lembar berikutnya. Di sini nanti tulis apa yang kalian dapatkan dari si artikel itu. Setelah itu, masuk ke fase kedua. Tadi sudah saya berikan arahan untuk membuat kelompok. Setelah itu, lakukan pembagian tugas sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Setelah itu, kalian saya arahkan untuk melakukan sebuah observasi mengenai permasalahan yang sudah saya bagi tadi pada dinas kesehatan setempat ataupun puskesmas, untuk mengidentifikasi setidaknya nanti kalian itu mendapatkan 4 kemungkinan solusi. Setelah itu, ketika kalian sedang melakukan observasi, sertakan dokumentasinya juga, dan tulis hasil observasi pada lembar berikutnya. Nah, ini ada nama kelompok, kelas, lokasi observasi, pertanyaan observasi yang ditanyakan kepada dinas kesehatan maupun puskesmas terdekat, kemudian hasil dari observasi yang kalian dapatkan selama itu. Nah, berdasarkan masalah tadi yang ada di artikel maupun hasil dari wawancara pada pihak dinas kesehatan, berdasarkan itu, identifikasilah kemungkinan solusi yang dapat mengatasi masalah tersebut. Kemudian analisislah semua opsi solusi yang telah dibuat berdasarkan permasalahan tersebut, dan pilihlah satu yang menurut kalian itu paling cocok untuk mengatasi masalah pada sistem gerak yang sudah dibagi tadi. Hasil observasi ini akan dibuat laporan dalam bentuk PPT. Nah, PPT ini nanti bisa dikumpulkan melalui scan kode QR di bawah ini ya. Dan waktu observasinya itu di luar jam pelajaran kita. Jadi saya beri waktu sampai dengan pertemuan selanjutnya untuk menyelesaikan observasi maupun kalian membentuk kelompok sesuai dengan pembagian yang saya bagi tadi. Dari kelompok sini apa ada yang masih dibingungkan terkait pengisian LKPD-nya tadi? Kalau rencananya mau wawancara observasi di mana ya? Nanti kalau ada yang dibingungkan silahkan ditanyakan ya. Baik Bu. Bagaimana dengan kelompok ini? Apakah ada yang dibingungkan terkait pengisian LKPD-nya?
sejauh ini belum aman. Kalau tentang materinya masih ada yang dibingungkan? Sudah Pak. Sudah Pak. Rencananya mau observasi di mana ya? Di puskesmas sini di dekat di Masing-masing hari malam. Nanti kalau yang ada ditanyakan silahkan ya, jangan malu-malu. Ya. Baik, karena waktu diskusinya sudah selesai, dicukupkan terlebih dahulu. Silakan untuk menghadap ke depan kembali. Dan habis itu kita akan melakukan post-test mengenai pertemuan kali ini. Apa yang kita dapatkan selama pertemuan kali ini dengan scan QR yang ada di tersebut ya. Saya beri waktu nanti post-testnya selama 15 menit. Dikerjakan dengan individu ya, jangan berkelompok. Baik, sesi post-testnya sudah selesai. Selanjutnya memasuki refleksi. Silakan untuk menycan kode QR yang ada di layar. Tulis saja semua apa kalian selama pembelajaran kali ini. Sebelum saya akhiri kelas ini, saya mau mengingatkan bahwa jangan lupa dikerjakan LKPD-nya dan lakukan observasi semaksimal mungkin tegaknya sampai pertemuan berikutnya. Dan pertemuan berikutnya akan dilakukan presentasi dari masing-masing kelompok. Alhamdulillah, pembelajaran pada pertemuan kali ini telah selesai. Beri aplaus untuk kita semua. Tetap semangat pada pertemuan selanjutnya. Sebelum pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Amin. Oke. Sebelum kita mengakhiri kelas pada siang hari ini, alhamdulillah kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, silakan. Berdoa dapat dicukupkan. Alhamdulillah. Sekian pembelajaran pada siang hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana nih kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sesuai janji kita pada pertemuan sebelumnya, kita akan melaksanakan presentasi dari hasil observasi yang telah kita lakukan sesuai dengan kelompoknya. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Selanjutnya saya presentasi terlebih dahulu ya. Anissa Rizky, Lailatul Maghfirah, Cinda Wulandari, hadir. Valentina, dan yang terakhir Salsabila, hadir. Baik, hadir semua. Sebelum memasuki sesi presentasi, saya mau tahu nih, masih ingat gak sih kalian akan materi yang sudah Ibu berikan pada pertemuan sebelumnya? Baik, pada Mbak Lala, apakah bisa dijelaskan mengenai materi sebelumnya yang sudah kita pelajari? Materi sebelumnya kan kita membahas mengenai sistem gerak. Nah, menurut saya sistem gerak itu adalah sebuah sistem yang ada pada tubuh manusia yang memungkinkan terjadinya pergerakan atau aktivitas pada manusia. Ini terdapat otot sama tulang. Ya. Ternyata masih ingat. Baik, selanjutnya yaitu adanya sesi pemaparan hasil observasi dari kalian. Sebelum memasuki sesi, silahkan di-scan terlebih dahulu untuk mengumpulkan hasil observasi pada pertemuan kemarin. Setelah ini, kelompok 1 terlebih dahulu dipersilahkan untuk memaparkan hasil observasinya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil observasi kami
mengenai optimalisasi penanganan dan pencegahan osteoporosis, di mana observasinya itu kami lakukan di Puskesmas Mas Hari Malang. Langsung saja ke ruang masalahnya. Kemudian di sini kami mengambil ada 2 rumusan masalah. Yang pertama, kurangnya kesadaran dan edukasi masyarakat tentang osteoporosis. Kemudian rumusan yang kedua yaitu keterbatasan fasilitas dan peralatan diagnostik. Nah, dari 2 masalah tadi, kami itu membuat solusi, yaitu berjumlah 4, yang mana solusi ini dapat menangani dan juga mencegah. Yang pertama yaitu dengan mengadakan penyuluhan rutin tentang osteoporosis dan juga menambah atau mengupgrade fasilitas dan peralatan diagnostik. Kemudian yang solusi kedua yaitu pelatihan berkelanjutan bagi tenaga medis tentang diagnosis dan manajemen osteoporosis. Kemudian yang solusi yang ketiga yaitu memberikan program untuk memberi vitamin D gratis atau dengan harga terjangkau bagi kelompok yang berisiko. Kemudian yang solusi keempat yaitu kerjasama dengan dinas kesehatan lain yang lebih lengkap peralatan dan fasilitas diagnostiknya. Jadi pencegahan terbaik, solusi yang pertama yaitu mengadakan penyuluhan rutin tentang osteoporosis termasuk penyebab, pencegahan, dan pengobatannya, serta mengupgrade fasilitas dan peralatan diagnostik. Baik, sebelumnya, nah, jadi kami memilih solusi 1 sebagai solusi terbaik itu karena menurut kami solusi 1 itu sudah menjawab rumusan masalah 2 rumusan masalah yang kami temukan, yaitu rumusan masalah pertama kurangnya edukasi masyarakat dan juga rumusan masalah yang kedua yaitu kurangnya fasilitas. Jadi kalau solusi 1 itu kan mengadakan penyuluhan rutin dan juga mengupgrade fasilitas. Kesimpulannya, sebagai siswa, langkah konkret yang bisa diambil untuk menerapkan atau melaksanakan solusi terkait osteoporosis adalah dengan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pribadi serta menerapkan pola hidup yang sehat. Baik, sekian presentasi dari hasil observasi kelompok kami. Dari para audiens, apakah ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Baik, jadi pertanyaannya, menurut kelompok kalian itu bagaimana caranya dalam mengubah perilaku masyarakat mengenai itu pola hidup yang tidak sehat dan ketidakpedulian mereka terhadap osteoporosis? Baik, izin menjawab dari pertanyaannya Mbak Kansa. Jadi untuk menangani itu mungkin bisa dilakukan dengan melakukan edukasi atau memberikan informasi terkait kesehatan kepada masyarakat. Bagaimana masyarakat itu melakukan pola hidup sehat, bagaimana seperti itu. Tidak ada, mungkin presentasinya kami tutup. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil observasi kami yang berjudul optimalisasi penanganan dan pencegahan fraktura di Puskesmas Dapdik Malang. Baik, karena sesi pemaparan hasil observasi telah selesai dan hasilnya sangat memuaskan, dari ulas terlebih dahulu pada kita semua. Yang selanjutnya yaitu adalah saya mau tahu dari hasil kedua observasi ini pada kalian siapa yang bisa menyimpulkan hasil dari observasi ini? Saya mengulangi. Nah, ya, jadi berdasarkan hasil observasi yang dilakukan dalam tadi itu dapat dari kesimpulan bahwa untuk kasus fraktura, solusi yang paling tepat menanganinya itu dengan segera memobilisasi area yang terbuka dan mencari pertolongan medis untuk diagnosis dan perawatan yang tepat, seperti penggunaan kits atau operasi jika diperlukan. Kemudian rehabilitasi melalui fisioterapi dan latihan khusus juga penting untuk memulihkan fungsi normal. Pencegahan cedera lebih lanjut dapat dilakukan dengan menghindari risiko jatuh dan memastikan nutrisi yang cukup, terutama kalsium dan vitamin D. Sedangkan untuk kasus osteoporosis, itu penanganan cepat itu pengobatan medis seperti obat bifosfonat dan suplementasi kalsium, serta vitamin D sangat penting. Nah, selain itu dia seimbang yang kalsium dan vitamin D dari sinar matahari atau suplemen bersama dengan latihan beban dan kekuatan juga dapat membantu memperkuat tulang. Baik, benar sekali yang disimpulkan oleh Mbak Yunda. Di sini saya akan memberikan sedikit evaluasi mengenai kegiatan pada pertemuan kali ini. Nah, yang pertama mengenai frakturasi, fraktura. Betul, yang dikatakan penyaji bahwa fraktura adalah sebuah patah tulang yang bisa disebabkan oleh trauma maupun cedera yang terjadi pada tulang kita. Nah, fraktura ini juga bisa dibagi menjadi 2, yang pertama fraktura terbuka dan yang kedua yaitu fraktura tertutup. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Yunda juga, pencegahan fraktura ini bisa dicegah dengan imobilisasi, traksi, operasi, rehabilitasi, dan medikasi sesuai dengan jenis fraktura yang sudah saya sebutkan. Nah, yang kedua yaitu tentang osteoporosis. Itu adalah kondisi di mana tulang itu mengalami pengeroposan. Nah, penyebab dari adanya pengeroposan ini karena si tulang tersebut kekurangan nutrisi untuk besarnya. Jadi dia itu mudah untuk mengalami pengaburan dengan pengeroposan tersebut. Nah, penyebabnya juga sudah tepat yang sudah disebutkan oleh kelompok penyaji maupun Mbak Indah tadi, meliputi faktor usia, kemudian pola gaya hidup, dan nutrisi yang diasumsi penderita tersebut. Nah, seperti biasa, kalau kita sudah di akhir dari subbab seluruh materi sudah sampai, selanjutnya kali ini akan melakukan sebuah tes sumatif yang akan diberikan melalui perscanan kode QR yang ada di papan. Setelah ini kalian mengerjakan dengan sendiri-sendiri, jangan mencontek, dan ibu kasih waktu selama 10 menit dalam pengerjaannya. Nah, alhamdulillah sudah selesai tes sumatif yang kita lakukan pada materi sistem gerak ini. Selanjutnya saya meminta untuk mengisi refleksi supaya bisa menjadi tinjauan ataupun acuan saya untuk mengajar di pertemuan selanjutnya dengan men-scan kode QR yang akan saya tampilkan. Bisa diakses ini kode QR-nya.
ini sudah ada beberapa yang masuk mengenai refleksi pada kegiatan pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kalian tulis ini bisa menjadi bahan untuk saya evaluasi ke depannya untuk mengajar lebih baik. Nah, alhamdulillah semua kegiatan pembelajaran ini telah selesai. Dan semoga ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat dan digunakan pada kehidupan sehari-hari. Dan terima kasih atas antusiasnya yang sudah aktif di kelas untuk mendiskusikan mengenai materi sistem gerak ini. Nah, sebelum mengakhiri kelas, kita berdoa terlebih dahulu. Nah, berdoa dipersilakan. Berdoa dapat dicukupkan. Saya akhiri kelas ini dan pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.